Bihnat. Ada satu kejadian yang dialamin sama cowok namanya Malik. Pas Malik tuh lagi naik gunung bulan Agustus 2021. Malik waktu itu tuh naik bukit lah jatuhnya, bukan gunung karena tingginya tuh cuman 300 mdpl. Naiknya itu di bukit daerah Sumatera yang gak bisa gue sebutin nama bukitnya apa. Nah waktu itu di bukit ini nih bakalan ada event kayak perayaan pembukaan jalur pendakian baru gitulah. Nah eventnya itu hari Minggu, tapi karena Malik sama satu temannya namanya Hendra itu deket banget sama ketua panitia eventnya, akhirnya mereka semua bareng-bareng tuh camping duluan di hari Kamis sebelum event. Kan eventnya Minggu kan. Singkat cerita, Malik itu barengan sama 8 temennya naiklah ke bukit ini. Kurang lebih tuh mereka berangkat dari rumah jam 3 sore sampai di kaki gunung tuh sekitar jam 5 sore. Sampai kaki gunung tuh mereka prepare dulu tuh, kayak ngecek barang, berdoa, segala macam, ngecek jalur trekkingnya. Pokoknya di total setelah mereka siap-siap tuh naiknya baru abis maghrib, di saat tuh semua udah pada gelap ya. Pas sebelum naik gunung ya wajar lah kan mereka semua tuh baca doa dulu. Nah tapi Malik sama beberapa temennya tuh baca doa sambil ketawa-tawa Bihnat. Kayak ya dari awal tuh baru banget pengen naik gunung aja udah gak respect lah. Dan itu pun juga diakuin sama Malik. Bahkan di saat berdoa pun yang gak ketawa tuh cuman si ketua panitia sekaligus tour guide mereka, sama ketua mereka namanya Buki. Jadi total tuh mereka naik bersembilan lah, 8 rombongan sama satu ketuanya tour guide-nya nih. Singkat cerita mendakilah mereka nih. Yang paling depan tuh si Hendra karena dia udah tau jalan. Yang kedua si Buki, diikutin sama teman-teman yang lain. Dan yang paling terakhir si Malik. Memang ternyata setiap mendaki gunung si Malik tuh selalu paling belakang karena buat mastiin teman-temannya biar gak ada yang ketinggal. Pas perjalanan mendaki itu awalnya oke-oke aja, gak ada gangguan sama sekali. Sampai sekitar 1 jaman mereka mendaki, temennya si Malik namanya si Picuy. Nah itu tuh dia minta break karena capek. Akhirnya mereka semua duduk lah bentar sambil sebat karena nungguin si Picuy capek kan. Singkat cerita udah beres sebat, udah istirahat, mereka mau lanjut lagi jalan. Nah cuman si Picuy ini belum siap. Dia bilang kayak yaudah kalian duluan aja, gue masih capek. Karena Malik gak tega buat ninggalin si Picuy, akhirnya dengan keadaan malam di tengah hutan, Malik bilang lah ke teman-temannya buat duluan aja biar si Malik nemenin Picuy. Jadi mereka berdua nyusul. Akhirnya rombongan itu tanpa ngomong apa-apa langsung lanjut lagi. Ditinggal tuh emang si Malik sama si Picuy. Udah istirahat sebentar, singkat cerita Picuy udah ready lagi buat jalan. Mereka jalan lagi lah. Pas lagi ngedaki mereka tuh ngeliat tuh ada temen yang lain namanya Dion sama Boni lagi duduk sambil ngos-ngosan gitu Bihnat. Pandangan si dua temennya ini, si Boni sama Dion tuh gak kelihatan karena mereka tuh madep bawah aja. Disamperin lah sama Picuy, ditanya kayak kalian kenapa? Nah tapi si Dion sama Boni tuh gak nyaut sama sekali. Bahkan nengokin kepalanya ke arah Picuy sama Malik pun juga enggak. Jadi mereka nunduk aja ke bawah. Akhirnya ngeliat kayak gitu Picuy sama Malik duduk lah, nyamperin mereka, ngobrol-ngobrol sembari nanya lu kenapa gitu. Nah karena posisinya nih si Malik tuh mau duduk, jadi tuh si Malik tuh refleks madep belakang ke arah jalur bekas pendakian mereka. Pas Malik madep belakang, dia tuh ngeliat ada 5 orang, lumayan tinggi. Mukanya tuh gak kelihatan karena kayak ada cahaya senter gitu di kepala mereka. Terus 5 orang itu tuh madep mereka, dan posisi 5 orang itu tuh berjejer kayak orang mau sholat, kayak satu syaf itu mau sholat. Nah FYI kata Malik, jalur gunung itu tuh kecil. Jadi sebenarnya di jalur itu, di trek itu tuh cuma buat 1 orang, sedangkan kanan kirinya jurang. Nah di situ Malik sadar dan dia merinding banget karena tadi kan dia bilang dia ngelihat ada 5 orang berjejer syaf dari kanan ke kiri. Padahal kan treknya cuma bisa buat 1 orang. Iya benar. Berarti sisanya tuh melayang. Nah dari situ akhirnya Malik sadar kalau ini bukan orang, ini setan, dan dia tuh nggak berani nengok sama sekali ke arah sana. Dia diam sambil baca doa sampai akhirnya rokok mereka udah mau habis. Malik bilang, yuk lanjut aja yuk. Nah si Dion nih ngomong, kalian duluan aja, gue sama Boni di sini dulu. Nah Malik khawatir sama teman-temannya, apalagi Malik abis ngelihat 5 sosok itu kan. Di situ Malik bilang lah kayak, ayo naik aja jangan tinggal-tinggalan, puncak udah deket kok. Tapi si 2 temennya itu gak ngomong apa-apa, gelengin kepala pun juga enggak. Karena 2 temennya gak respon apa-apa, akhirnya Malik sama Picuy lanjut lagi lah jalannya. Sekitar 5 menitan hampir sampai puncak, Picuy ngomong nih ke Malik, Lik kita tunggu Dion sama Boni di sini aja yuk. Yaudah tuh ditungguin tuh sama mereka berdua. Dari kejauhan samar-samar akhirnya mereka berdua tuh ngeliat kayak ada 2 biji senter gitu kayak jalan ngarah mereka. Nah 2 senter itu mereka berdua mikir ya berarti nih si Dion sama Boni kan ditinggal sama mereka di belakang kan.
ditungguin lah sama Malik sama Picuy. Tapi ditunggu-tunggu hampir sekitar 10 menitan, kok si cahaya lampu ini gak nyampe-nyampe juga, padahal jalannya lurus aja gitu. Nah mereka heran lah, karena penasaran akhirnya Malik ngide buat nelpon si Boni. Ini posisinya kenapa bisa telepon, karena kan ini kan bukit bukan gunung, jadi masih ada sinyal lah. Dia telepon sekali gak ngangkat, 2 kali gak ngangkat, akhirnya yang ketiga kali si Boni ngangkat nih teleponnya Malik. Malik ngomong, "Bon, kok lu belum nyampe-nyampe Bon? Gue sama Picu udah nungguin di depan lu nih 10 menitan." Si Boni jawab, "Nunggu apaan? Orang kita dari tadi udah di atas puncak. Ini anak-anak lagi pada masak nih. Ayo cepetan, lu lama banget." Nah denger kayak gitu, si Malik sama Picu kaget banget, karena dia sadar kayak yang mereka tungguin tuh ya si 2 temannya di belakang. Tapi ternyata 2 temannya udah di atas. Langsung lah buru-buru Malik cuma bilang kayak, "Yaudah Bon, oke Bon, gue sama Picu naik ke atas ya, kalian tunggu aja." Nggak pikir panjang, akhirnya Malik sama Picu tuh naiklah ke atas, karena mereka sadar ini nggak beres nih, ada yang nggak beres. Terus pas mereka jalan pun, mereka nengok ke belakang, 2 senter yang mereka lihat di belakang itu tiba-tiba hilang. Jadi nggak ada cahaya sama sekali tuh, gelap aja jalannya. Akhirnya mereka jalan sampai naik ke puncak, ketemu teman-temannya, mereka camping aman-aman aja. Besokannya udah turun, pas udah turun udah mau pulang, Malik belum cerita nih ke teman-temannya, karena Malik mikir kayak, si jalur ini kan masih hutan semua kanan kiri, baru dibuka kan jalurnya. Plus juga kalau misalnya di bukit, di gunung ya, kalau lo ngomongin hal-hal horor jangan di sana gitu kan. Akhirnya kebesokannya mereka udah pada turun, udah di rumah masing-masing, mereka nongkrong lah. Nah pas mereka udah nongkrong lagi, mereka udah kumpul, barulah akhirnya Malik sama Picu tuh ceritain kejadian yang mereka alamin waktu pas naik gunung kemarin. Nah akhirnya waktu pas mereka cerita-cerita itu tuh udah di hari Minggu, yang mana eventnya tuh udah mulai. Kan mereka kan ngikut event kan, karena udah duluan tuh naik gunungnya. Ternyata salah satu temennya si Picu sama Malik tuh denger cerita kalau waktu pas event itu berjalan hari Minggu itu, dia tuh dapat kabar kalau ada beberapa peserta event tuh kesurupan. Nah di situ akhirnya Malik mikir, apa mungkin bisa jadi makhluk yang gangguin Malik sama Picu itu adalah makhluk yang bikin orang-orang yang ikut event ini kesurupan. Gila, tapi emang gak heran sih kalau di gunung emang banyak sosok-sosok yang bakal kayak ngikutin orang yang lagi mendaki gitu. Ya gak cuma gunung sih, maksudnya kayak bukit yang lo bilang tadi kan. Apalagi gue juga mikirnya ini bener-bener track baru Bihnat, yang mana kan belum pernah ada yang jajakin sebelumnya gitu loh. Iya. Mereka orang pertama, dan ternyata mungkin orang pertama yang digangguin sama makhluk halus yang ada di sana ya mereka berdua. Iya bener.